Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk sesi video kali ini kita akan bahas ya mengenai dari saham Vika. Saham Vika ini dimintai para subscriber kami untuk kita ulas ya. Jadi seperti apa mengenai dari saham Vika ini kita akan ulas dari beberapa database yang sudah kami dapatkan ya mengenai dari saham Vika ini. Sebelum kita membahas mengenai dari saham WK ini, perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Adapun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Jadi disclaimer on ya teman-teman. Bagi kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya. Kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten ya seperti itu. Dan bagi kalian yang pengen belajar dunia pasar modal, silahkan kalian bisa kunjungi channel kami yang lain ya. Ada di kolom deskripsi kami. Di situ kami sudah membuat mengenai dari analisa teknikal saham, analisa fundamental, analisa swing trading saham, dan juga analisa investasi saham ya seperti itu. Dan bagi kalian yang mungkin sibuk kerja atau bukan dari praktisi keuangan, bukan dari praktisi ekonomi, atau kalian mungkin nggak punya alat seperti ini, silahkan kalian bisa gabung saja bersama rekan-rekan yang lain ya, yang ada di kolom deskripsi kami. Di situ kami sudah di situ kami akan meng-share ya, ketika kalian itu gabung di saat kalian sudah bergabung di channel ini, di sebelah subscribe itu ada tulisan gabung, silahkan gabung saja dan nanti kami akan meng-share sejumlah 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya di jam 15:50 ya. Dan di situ sudah kami analisa ya dari tim kami ya. Dan untuk target profitnya 1 sampai 3% dan adapun untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Silahkan kalian bisa gabung saja ya, seperti itu. Oke, kita ke topik yang utama. Kita akan bahas secara dalam mengenai dari saham Wika. Untuk sesi kali ini ada beberapa segmen ya. Untuk saat ini kita akan ke analisa teknikal dulu, terus kita bahas lagi mengenai dari stock price-nya dan kita bahas lagi laporan keuangannya itu seperti apa, serta mengenai dari bandar asingnya itu seperti apa dan juga isu mengenai dari saham Wika ini ya seperti itu ya teman-teman ya. Sebelum kita membahas secara dalam lagi ya, bagi kalian jangan di skip video kali agar kalian tidak gagal paham ya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikal dahulu ya mengenai dari saham Wika ini ya seperti itu. Kalau kita lihat dari ini ya, dari sektor konstruksi itu memang di bulan ini ya, di bulan ini memang sudah tergerus terlalu dalam ya. Ini untuk Wika ini dulu pernah menyentuh di harga 2400 dan dia terjun bebas ya. Kenapa kok seperti ini? Memang saham konstruksi itu ketika mau pemilu dia dibawa guyur terus ya. Seperti pengalaman kami dulu di saat pemilu tahun berapa ya, Pak? Terus 19 ya, 2019. Itu memang saham konstruksi itu jatuh ya. Seperti itu. Ini kalian lihat ya. Ini di 18 sampai 19 ini jatuh ini. Ya, namun dia jatuhnya tidak terlalu dalam, memang di saat ini memang terlalu dalam. Kenapa kok dia terlalu dalam? Kalian bisa cermati ini dari sisi volumenya. Ya, jadi market maker ini sudah berhasil distribusi di saat saham ini berhasil dibawa naik ya. Dan mayoritas banyak yang nyangkut di atas ya, nyangkut di atas dan kena stop loss, dia nggak sempat kena stop loss dan lain sebagainya. Dia pungut lagi di bawah ya. Di sini ini sekitar 2 miliar ya masuk di tanggal ini juga kemarin juga masuk diakumulasi lagi, ini juga dimasuk diakumulasi lagi. Ya, memang dari beberapa kontrak itu mayoritas itu turun semua. Dan ada yang kena di suspend ya karena sahamnya itu keuangan itu jelek ya, dia mungkin di suspend seperti itu. Ya, ini kalian bisa diperhatikan mengenai saham Wika ini. Ya, memang saham Wika ini memang dibawa turun terus. Menurut saya, ini ada poin positif penting mengenai dari IKN ya. Jadi IKN ini adalah mega proyek dari Indonesia.
Cuman ada yang berasumsikan influencer yang lain bahwa IKN ini tergantung dari proyeknya presiden. Ya, calon presiden itu siapa? Kalau ada yang bilang Anies, ada yang bilang Ganjar. Kalau yang menang Ganjar mungkin proyek-proyek ke IKN dan lain sebagainya dia akan panen. Ya, seperti itu. Namun kalau yang jadi Anies dan lain sebagainya ya ya mungkin proyek ini nggak dijalankan. Ya, seperti itu. Ya, namun kita nggak boleh punya pemikiran seperti itu ya. Entah itu siapa pemimpinnya, entah itu siapa pilihan kita, kita tetap harus bersatu padu untuk mendukung Indonesia ya. Semoga walaupun jadi Anies, tetap IKN ini terus diteruskan ya. Karena memang satu sisi memang Jakarta itu harus dipindah ya. Jakarta harus dipindah ke Kalimantan karena sisi lain juga di situ sudah terlalu padat dan aksesnya juga terlalu mahal. Makanya harus dipindah di situ. Dan kemungkinan aksesnya lebih enak seperti itu ya. Jadi untuk Jakarta itu sebagai kantor dan dari sektor posisinya ada di entah di pulau-pulau mana jadi seperti itu. Memang ya untuk membangkitkan ekonomi Kalimantan sekitar ya seperti itu ya. Inilah yang dimanfaatkan bagi para market maker atau big fund yang sudah menyarankan itu. Kalian amati saja, cermati saja ini ya. Jadi sisi volumenya ini terus diakumulasi walaupun turun ya. Jadi diakumulasi ketika dia cukup banyak biasanya akan diterbangkan. Ya, karena untuk menerbangkan dari sektor ini itu ya, itu sangat berat sekali ya. Apalagi kita kemarin itu diskusi sama legenda pasar modal ya. Saya bilang, Pak, kenapa kok Anda nggak jalanin sektor properti? Ya, padahal kan Anda selama ini kan sebagai market maker atau dunia pasar modal, tim Bapak sudah sukses menggerakkan dari saham ya. Bahkan LQ45 juga pernah digerakkan seperti itu ya. Contohnya kayak BBRI. Kenapa kok Bapak nggak menggerakin saham properti? Dia bilang gini teman-teman. Kenapa kok saya nggak bilang itu? Kalau kalau saham BUMN itu sulit, ya dalam artinya sulit ya ketika kita harus menerbangin itu kita harus izin dulu. Pokoknya ribet lah kayak gitu. Mending nerbangin saham-saham yang gorengan dan lain sebagainya. Ya ini yang sudah melantai di dunia pasar modal cukup banyak ya. Namun kita tidak sebut orangnya itu siapa untuk menjaga privasinya ya. Jadi kita sering seperti itu ya. Memang kalau properti itu ya memang sulit karena ini mega proyek ya seperti itu. Ya ini bukan saham untuk trading ya, namun ini lebih ke investing dan juga untuk swing ya. Ya kita akan mengulas ke sisi laporan keuangannya ya nanti ya. Kita untuk bagi kalian yang pengen antri beli, kalian cicil saja tidak usah banyak-banyak lah untuk saham seperti ini. Beli di harga 372 sampai di harga turun satu lot tidak masalah. Ya, karena untuk target sell jangka pendeknya sampai ini ada di harga 421 dan juga di harga 466. Dan untuk swingnya ada di harga 611 ya dari saham Wika ini. Kalian bisa melihat dari asumsi dari patokan ini volumenya cukup tinggi ya. Dan di sini untuk saham Wika ini ya memang untuk trading ini kurang ya kurang menarik ya. Ini ya trading ketika dia turun diangkat kembali dan angkatnya terakhir tidak terlalu besar sekali ya dari saham Wika ini ya seperti itu ya. Kalian mungkin bisa bermain di harga 400 dan nanti jual di harga 406 dan juga di harga 410 main dari saham Wika ini. Dan memang dia sudah jeblok ya beberapa dari beberapa saham yang lain. Waskita juga di harga 200, ini juga diakumulasi ya, jeblok sekali ini dari Waskita. Waskita terus apalagi PTPP ya turun semua. Ini ketika ini pemilu berhasil ya dia langsung naik atau langsung naik sampai ke 2000. Amati saja seperti itu ya. Nih ya karena ini badan milik negara jadi ya para market maker itu kalau yang suka gerakin saham yang goreng saham itu ya dia nggak berani nerbangin nggak saham seperti ini ya. Dan mayoritas banyak influencer yang nggak menyentuh
dari saham properti, maaf, saham konstruksi. Ya seperti itu. Karena di situ utangnya cukup banyak. Kita akan cek ya dari laporan keuangannya dari saham was kita ini. Maaf, Wika. Ya, ini ya. Di sini book value-nya saham Wika itu ada di 1387 ya. Di sini PBV-nya 0,3 ya. 0,3 seribu ini bagi 400 ini 0,3 ya. Ini masih murah. Kalau lihat dari sisi penjualannya ini semakin meningkat ya dan dia standar. Ini cost nya juga naik dan profitnya juga naik ya. Maaf menurun. Namun dari bebannya ini operating expense-nya masih membengkak ya sekitar minus 236.000 ini skalanya sudah disederhanakan. Namun dari EBIT-nya ada 86.000 dan di sini kalian lihat ya. Net income-nya dia jeblok sekali ya. Ini minusnya 521.000. Nah, ini berapa miliar ini? Cukup tinggi ya dan dia masih rugi di tahun ini memang rugi. Tahun 2023 itu adalah masa untuk kampanye. Ya, kampanye jadi mereka yang mempunyai big fund itu alihkan ke kampanye dulu. Dan setelah mereka jadi ya dia gerakin tuh seperti itu. Ya. Ya mungkin support di beberapa saham yang ia pegang, entah itu dari batu bara, entah itu dari sektor industri kreatif, terus perbankan syariah dan lain sebagainya, itulah ya. Tapi ingat disclaimer on ya, kami tidak mengajak kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun, jadi ini asumsi saya saja ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini total asetnya ya, kalau kita lihat dari saham Wika itu dia cukup baik ya. Ini laporan keuangannya dan total leverage-nya juga ini agak membengkak dan total equity agak membengkak. Price equity ratio-nya minus 2,2 ya, 2 kali lipat ya. PBV-nya 0,4, debt equity ratio 4,5 dan return on asset-nya ada minus 2,9 dan return on equity-nya ada 16,8. Ya, untuk saham Wika ini baiknya saja untuk hold ya atau diakumulasi atau di average ya. Kita masih ada harapan di tahun 2024 sampai 2025 ya. Tahun 2024, 2025 ya mungkin 2025 lah. Kampanye sudah selesai, insya Allah saham ini terbang nih. Ya seperti itu, amati saja seperti itu. Dulu saya juga pernah pegang di saham mas kita ya. Memang dulu saya jeblok di harga 500. Ya, setelah itu saya berhasil keluar ya. Setelah pemilu itu keluar dia net profit hampir berapa itu dapat ya 36 juta ya bayangin ya lulus S1 punya dapat itu tapi saya akumulasikan ke dunia pendidikan ya saya lanjut lagi ke S2 dan saya buka bisnis yang lain ya jadi bermanfaat lah apabila saya jeblok itu tidak masalah lah seperti ini ya seperti itu ya ini ya dari laporan keuangannya dan infonya bahwa saham Wika ini sudah berada di harga IPO-nya ya, di harga 420, ini di harga 404 ya. Jumlah saham beredar sekitar 89 juta. Ini angkanya sudah disederhanakan ya. Dia termasuk dari FI Konstruksi, Blok Indah, Kompas 100, Sri KIT, AC, Semen dan Indeks masuk. Ya memang saham konstruksi ini memang masih banyak influencer-influencer yang mana apa ya berarti ya jadi menjelek-jelekkan dari konstruksi dan lain sebagainya entah itu menurut saya entah itu sektor bisnisnya apa ya ya namanya bisnis itu pasti ya, ada yang namanya itu rugi ada yang namanya itu untung ya seperti itu kita nggak usah jelek-jelekin konstruksi lah gitu kita dukung semua entah itu alasan seperti apa kita dukung semua ya semoga harapannya ini usaha milik negara baiknya kalian dukung saja ya dukung entah itu dan lain sebagainya yang support saja seperti itu semoga ini baik-baik saja ya mengenai dari saham Wika dan saham properti yang lain namun untuk saat ini kalian lebih ke trading saja dari sektor teknologi dan juga sektor perbankan ini masih menarik ya sektor batu bara itu masih turun jadi belum menarik ya konstruksi masih menurun semua ya belum waktunya ini bulan apa ya
Ya, bulan Mei. Ya, bulan Mei itu memang ya turun-turun semua. Dan ini ada sebuah berita ya, kita ya ini masih sepi ya. Ini sepi sekali. Kita sudah dapatkan berita mengenai dari saham BK ya. Nih, saham BUMN Karya Wika ambles dan sentuh ARB ada apa? Ya, ini saya tulis langsung dari CNBC Indonesia bahwa emiten konstruksi bumi karya yakni PT Wika terpantau ambles dan sudah menyentuh autorita bawah sejak penutupan perdagangan pada Jumat kemarin ya. Saham Wika sudah ditransaksikan sebanyak ini ya. Nah, di sini namun ada kabar bahwa Perseroan yang mengajukan penurunan bayar utang kepada bank untuk menstabilkan Indonesia dan menyelamatkan kondisi nasional sebenarnya juga menjadi pemberat saham Wika ini ya. Ya ini. Mengutip Bloomberg, pinjaman oleh bank dari perusahaan milik negara WK per Maret tanggal 2 mencapai 12,6 triliun. Bank Mandiri menjadi pemberi penjamin terbesar dengan nominal mencapai 3,9 triliun. Ya, dia masih utang ya. Memang dia mungkin ditunda dalam artian dia harus kesehatan kurang tunggu dulu ya. Jadi wait and see dulu. Karena kalau bermain di sektor konstruksi itu lelang dan lain sebagainya, terus pemodalan kita harus bagaimana dan lain sebagainya, untuk menstabilkan tidak masalah ya, tidak harus lancar-lancar juga karena ini masa-masa transisi, masa-masa pergantian politik, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian ketahui bahwa ekonomi atau bisnis itu dipengaruhi ada beberapa. Yang pertama adalah faktor budaya, terus yang kedua faktor kebiasaan ya, budaya, terus agama, politik. Ya, seperti itu ya. Ini adalah sebuah bisnis ya atau sebuah ekonomi. Jadi seperti itu. Contohnya kayak misalkan ke sektor keagamaan, ya lebaran. Semua pasti naik semua tuh yang pasti tentang fashion ya. Kalau di Indonesia loh ya, seperti itu. Tapi kalau di Indonesia ini kalau dari sektor konstruksi ya biasanya menjelang-menjelang mau pemilu dan lain sebagainya pasti rontok semua. Karena melihat dulu siapa pemimpinnya, apabila nanti yang menang itu ya yang suka konstruksi ya kemungkinan dia pasti disentil seperti itu. Kayak dulu BRIS ya. BRIS itu kena sentil ya. Siapa yang jadi ya pasti naiknya, terbang. Kita cek ya juga di BRIS ini. Ya kan terbang kan? Nih, tahun 2020 pasca pemilu. Harga berapa? 210. Beng. Begitu tahun 2021 setelah pemilu dah 3 ribuan. Naik kenceng. Ya. Nih, ya. Salah satu bisnis seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi untuk kalian itu kalian silahkan berlatih ya. Balik sendiri, kami bukan dari seorang senior, juga dari ya kita belajar semua ya, kita share ya. Jadi ingat ya, disclaimer on seperti itu ya teman-teman ya. Makasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga yang sudah berlangganan di channel ini, semoga kalian bisa cuan konsisten ya. Bagi kalian belum gabung silahkan gabung saja dan nanti kita bantu atau support sama-sama rekomendasi yang saham pasti cuan untuk besoknya ya. See you.